Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita merayakan Kristus yang telah bangkit, menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Jika kita percaya pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 90 ayat 1. Saita puji debatata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 627 ayat 1, Yesus naung hehe. Hallelujah.
Hukum Taurat Tuhan pada peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 89 ayat 5. Ate didia sorokmi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa, kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami acap hanya mencari dan memperhatikan hal-hal duniawi seperti kekayaan, punya banyak keturunan, dan kebesaran diri. Kami kurang sungguh-sungguh mencari kerajaan surga. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar kami mendahulukan mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, dan kami yakin Tuhan menambahkan segala yang kami butuhkan. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 92 ayat 1. Puji nama Luhon. Sana
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di antara berbagai hal yang ditakuti manusia di dunia ini, kematianlah yang paling menakutkan. Karena kematian itu mengerikan, dia memisahkan seseorang dari yang dikasihinya, memisahkan suami dari istri, dan sebaliknya, anak dari orang tuanya, demikian juga seseorang dari sahabatnya. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan sengat maut. Karena kemenangan Kristus atas maut, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Syukur kepada Tuhan yang telah memenangkan kita melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang membuat kita takut, antara lain penyakit yang tidak kunjung sembuh, kesulitan yang tak kunjung berakhir, pendapatan tidak seberapa, sementara kebutuhan hidup semakin mahal harganya, ancaman pelaku kejahatan yang makin merajalela dan tidak mengenal waktu, persaingan usaha yang makin tidak sehat dan hanya mementingkan diri sendiri, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Di tengah keadaan hidup sedemikian, firman Tuhan menyapa kita hari ini. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Biarlah Tuhan yang mendahului dan memimpin kita melakukan kehendak-Nya. Jangan mendahului Dia karena kekuatanmu, kelihayanmu, dan kepintaranmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, Engkaulah yang memimpin dan menjagai kami dalam perjalanan hidup kami. Mengapa Dia mendahului ke Galilea? Sebab di Galilealah Yesus merubah orientasi hidup murid-Nya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sana Yesus membuat mujizat, air menjadi anggur, dan di sana Dia menjanjikan kepada murid-murid-Nya bahwa mereka akan melihat tanda-tanda mujizat yang lebih besar yang akan dilakukan Yesus. Pasca kebangkitan Yesus, di Galilealah komitmen iman dan pengharapan mereka diteguhkan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia bukan berakhir. Tugas misi para murid harus terus berjalan hingga ke ujung bumi. Para murid-Nya tidak dibiarkan dalam ketakutan dan keputusasaan, maka Dia datang menyapa, "Jangan takut." Kebangkitan Yesus meneguhkan iman kita bahwa rencana Tuhan tidak dapat dihentikan oleh maut. Walaupun kita menghadapi pelbagai tantangan, hal itu tidak boleh memadamkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Orang berhikmat berkata, seseorang bisa bertahan hidup tanpa harus kaya harta, namun seseorang tidak akan mampu bertahan hidup tanpa pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yakinlah, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Hendaklah kita juga menjadi saksinya, membawa pengharapan kepada orang yang putus asa, memberi penghiburan bagi yang berduka, berbelarasa bagi orang miskin dan tertindas. Dan berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1, Ikondo Buanota Barita.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 754 ayat 3. Goklas ni roha doau. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 95 ayat 1, Haleluya ta endehon. Dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada perayaan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta beserta seluruh staf dan pelayan serta media New Kairos HKBP mengucapkan salam dan selamat Paskah bagi kita. Yesus Kristus sudah bangkit. Ya, Dia sungguh-sungguh telah bangkit. Saudaraku, peristiwa Paskah merupakan bagian dari fokus iman Kristen. Paskah merupakan puncak pemberitaan Injil kepada umat manusia. Tanpa kebangkitan menurut Paulus, pemberitaan Injil itu tidaklah berguna. Kristus yang bangkit adalah proklamasi kemenangan, sekaligus pernyataan ketuhanan Yesus. Kemenangan Yesus mengalahkan kuasa maut adalah pernyataan sejati bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang yang percaya, kuasa kebangkitan menjadikan kita bergerak menjadi pemberita-pemberita kebangkitan hidup. Kita orang Kristen yang bersekutu sebagai gereja hadir bukan hanya sekedar menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus, melainkan menjadi saksi-saksi Kristus. Hal ini dimulai dengan mengubah paradigma iman kita, mengubah paradigma fokus kehidupan kita. Firman Tuhan melalui Paulus ini mengatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat Paskah menjadikan orang-orang percaya menjadi tidak lagi hidup dalam orientasi yang sekedar memikirkan hal-hal duniawi, kekayaan, kesenangan, dan ambisi hidup. Sekarang sudah saatnya memikirkan keselamatan kekal kita. Artinya, seluruh aktivitas duniawi kita hendaknya berfokus pada tujuan iman kita untuk melebur dalam kebangkitan Kristus menjadi kehidupan, menuju kehidupan kekal. Dan penghayatan hidup kita di dunia ini akan selalu mengarah ke sana, sehingga tidak ada hal apapun di dunia ini yang akan menggagalkan kita menuju ke dalam kehidupan kekal itu. Meskipun derita dan bahkan kematian merenggut kebahagiaan kita, yang pasti kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Rapun Yesus di pahehe. Duka cita membuat kita menangis, penderitaan membuat kita meradang, kematian membuat perjalanan kita terhenti. Namun kita mesti percaya Tuhan sendiri yang akan membangkitkan kita, sekaligus menggulingkan sumber derita kita. Tuhan sendiri yang akan menghapus air mata kita. Tuhan sendiri yang akan menyadarkan kita bahwa kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan segala kuasa apapun di dalam kehidupan ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah ini mengajarkan kita bahwa
Kebangkitan Kristus akan mengubahkan iman kita. Iman kita akan terbuka lebar untuk mengatakan dan meyakini kebangkitan Kristus merupakan penggenapan rencana Allah bagi umat yang dikasihinya, termasuk kita semua. Dalam kebangkitan itu pula, kita beroleh anugerah kehidupan kekal. Kita tidak akan mati selamanya di dunia ini. Namun kita akan dibangkitkan dan beroleh kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Selamat Paskah. Mari menjalani hidup dengan penuh sukacita, semangat dan pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur Bapa di dalam Yesus Kristus untuk kebangkitan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami telah beroleh keselamatan, dan Engkau anugerahi kebangkitan hidup yang kekal, sehingga kami akan mengarahkan hidup kami kepada kebangkitan itu. Tidak lagi berorientasi hanya tentang hal-hal yang ada di dunia ini, sekalipun kami masih berada di dunia ini. Tetapi kami sudah mengarahkan pikiran hidup dan iman kami kepada kebangkitan yang sudah Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan kami dikalahkan oleh ambisi, keinginan, dan hasrat duniawi kami, sehingga kami melupakan dan mengabaikan kebangkitan kami yang telah Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, mati dan dikuburkan, tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Itu menjadi jaminan kebangkitan kami, bahwa kami pun akan dibangkitkan dari kematian menuju kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi kehidupan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup
dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.